Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak akan pernah bisa kita balas, yang tak akan pernah bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskannya dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun seringkali manusia lalai, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya tatkala kalian kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Sering kita lupa betapa nikmatnya sebuah hujan. Akhirnya hujan tersebut Allah jadikan sebagai sebuah banjir, sebagai sebuah bah yang menghancurkan. Sering kita lupa nikmatnya ketenangan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran kita, Allah berikan kepadanya atau kepada kita gempa bumi, wal iyadzu billahi taala. Semoga dengan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu telah diberikan kepada kita yang bisa kita jadikan salah satu pemberat timbangan amalan kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan senantiasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah dalam mendakwahkan Islam, dalam menyebarkan tauhid, membawa manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan, kebodohan menuju indahnya Islam, menuju nikmatnya iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini akan kita mulai pembahasan baru dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pensucian jiwa dan bagaimana menata jiwa tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf. Sebuah kitab dalam bahasa Arab yang kalau dalam versi bahasa Arabnya hanya terdiri dari sekitar 150 halaman saja. Tergolong pendek, tergolong kecil. Tapi buku ini walhamdulillahi ta'ala membahas dan menyebutkan begitu banyak materi-materi berkenaan tentang pensucian jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengatakan secara khusus pada surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya dialah Allah yang telah mengutus kepada umat yang ummi, umat yang tidak tahu, umat yang tidak terpelajar, rasulan, satu orang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang rasul dari golongan mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad? Yatlu alaihim ayatihi. Tujuan pertamanya disebutkan dalam ayat ini adalah membawakan dan membacakan kepada umat tersebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan Al-Qur'an,
menyampaikan Islam. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Karena sejatinya orang-orang ini, manusia itu memiliki hati nurani, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah singgung dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala manusia itu masih dalam bentuk roh yang akan ditiupkan kepada janin-janin yang ada di perut para ibu. Allah Subhanahu wa taala telah meminta kepada mereka pengakuan, alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para roh ini, bukankah aku adalah Tuhan kalian yang berhak kalian sembah, satu-satunya Tuhan yang berhak kalian sembah? Maka kita semua yang saat itu masih dalam bentuk roh yang akan ditiupkan ke janin yang ada di dalam perut ibu kita, mengatakan qalu bala syahidna. Kita semua telah mengatakan, ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan, adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Maka itu adalah pernyataan kita tatkala kita masih dalam bentuk roh. Sudahkah kita mengingat akan hal tersebut? Tidak sadar, Ustaz. Buru-buru sebelum jadi roh. Kita apa yang kita lakukan umur 1 tahun 2 tahun saja kita tidak ada yang ingat. Tapi sejatinya pengakuan itu telah tertanam di dalam hati kita. Makanya tatkala seorang anak itu terlahir ke dunia, maka Rasulullah SAW menyebutkan seorang anak itu terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena sebelumnya tatkala masih dalam bentuk roh, kita semua telah bersaksi tentang tauhid. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Tuhan yang berhak kalian sembah? Kita telah mengikrarkan qalu bala syahidna. Makanya tatkala lahir, Rasulullah mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir, walaupun bayi itu terlahir dari orang tua yang kafir, walaupun bayi tersebut terlahir dari orang tua yang musyrik, walaupun bayi tersebut terlahir dari mungkin hasil perzinaan, wal iyadzu billah ta'ala, selama bayi tersebut terlahir ke dunia, maka kata Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir ke dunia, semuanya terlahir dalam keadaan fitrah, hatinya suci, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kata Rasulullah. Setelah bayi ini tumbuh, dididik oleh orang tuanya, diajari oleh orang tuanya, akhirnya menjadi seorang Nasrani, akhirnya menjadi seorang Yahudi, akhirnya menjadi seorang Majusi, dan agama-agama yang lain. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya kita semua pernah berada di atas fitrah. Siapapun kita, selama kita anak manusia, kita semua semuanya berada di atas fitrah. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kita belajar dari A dari B, berguru dari A dari B, melihat A dan B, maka kita mulai berubah. Ada orang-orang yang terus berada di atas fitrah, alhamdulillah. Tapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, ada orang-orang yang akhirnya aslinya fitrah, melencengnya nggak tanggung-tanggung, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani. Ya. Ada orang-orang yang alhamdulillah ta'ala terlahir dari orang tua dan ayah dan ibu yang muslim, maka terlahir dalam keadaan muslim, terus dibimbing di atas Islam, tapi bergaul dengan orang yang salah, akhirnya mencuri, wal iyadzu billah. Bergaul dengan lingkungan yang salah,
akhirnya berzina wal iyadzubillah. Bergaul dengan belajar dari guru yang salah, akhirnya melakukan kesyirikan wal iyadzubillah. Baca buku yang salah, akhirnya kufur wal iyadzubillah. Ya. Jadi manusia berbeda-beda setelah dia hidup di atas dunia. Makanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugasnya adalah wa yuzakkihim, mensucikan kembali jiwa mereka. Aslinya jiwa setiap manusia bersih dan di atas fitrah. Maka salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan kefitrahan ini, mengembalikan kesucian hatinya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Lalu Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Salah satu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu as-sunnah. Dari sini para ulama menyebutkan orang yang ingin mensucikan jiwanya, ini lanjutan dari ayatnya. Sebenarnya ini tidak sekedar lanjutan dari ayatnya, tapi juga cara pelaksanaan dari pensucian jiwa itu sendiri. Bagaimana supaya jiwa itu bisa kembali suci? Bagaimana supaya seorang muslim atau seseorang itu kembali di atas fitrah? Maka kuncinya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajari tentang Alkitab, diajari tentang Al-Hikmah, diajari tentang Al-Quran dan tafsirnya dan kandungannya, diajari tentang Al-Hadis dan makna-makna yang terdapat di dalamnya. Maka itu menjadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kunci dari penyucian jiwa itu sendiri. Kalau orang ingin mensucikan jiwanya, baca misalnya ya ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat atau perkataan-perkataannya Aristoteles, nggak kena. Ya. Malah yang dipelajari ungkapan-ungkapannya misalnya Plato. Siapa itu Plato? Nggak akan kembali kepada kesucian jiwa yang hakiki. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini, cara untuk mensucikan jiwa adalah dengan mempelajari Al-Quran dan mempelajari Al-Hadis. Turunannya bagaimana? Tentu kita mempelajari Al-Quran nggak bisa langsung. Ya, kita mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu ungkapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang berada di atas manhaj yang benar. Maka dengan seperti itulah kita akan bisa mempelajari Al-Quran dan hadis dengan tepat. Kalau kita mempelajari Al-Quran sendiri, satu, bahasa Arab kita nilainya berapa? Ya. Ada orang-orang waliyadzubillahi ta'ala, ya, berani, ya, nekat, ya, menerjemahkan Al-Quran, sok-sokan menyampaikan tentang Al-Quran, padahal bahasa Arab saja tidak bisa, modalnya hanya apa? Modalnya hanya terjemahan. Wal iyadzubillah ta'ala. Ini justru akan membawa kepada kesesatan. Terjemahan itu adalah pembantu, tidak bisa dijadikan acuan. Apalagi terjemahan itu adalah pemahamannya dari si penerjemah, ya. Maka kita menggunakan buku-buku terjemahan Al-Quran, terjemahan itu untuk membantu memahami Al-Quran, tapi tidak menjadi sumber pemahaman kita kepada Al-Quran. Sumber pemahamannya harus dari tafsir, harus datang di kajian, supaya tidak salah memahami. Ada yang pernah salah memahami dengan mengatakan misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam Al-Quran mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini sering terjadi ini. Hati-hati ente. Fitnah itu
lebih kejam daripada pembunuhan. Awas ente fitnah anak. Wih. Nah ini. Orang enggak punya modal, sok-sokan apa? Memahami Al-Qur'an dengan keterbatasan ilmunya. Ya, maka dianggap fitnah itu fitnah dalam bahasa Indonesia itu jangan fitnah sembarangan loh. Fitnah itu Al-Qur'an loh mengatakan, wah misalnya dia mengatakan Al-Qur'an loh mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Salah. Dipahaminya seperti itu. Karena fitnah yang disebutkan dalam ayat ini artinya adalah asyirik, kesyirikan. Itu lebih parah, lebih berbahaya daripada sekedar pembunuhan. Oh syirik. Syirik ini hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung masuk neraka. Kalau orang membunuh tanpa sengaja misalnya ya dengan membayar dia dengan melakukan kafarah masih bisa diampuni. Kalau dia melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, maka tentu pembunuhan itu bisa jadi lebih, dan memang ya, pembunuhan itu lebih ringan daripada kesyirikan. Nah, di sini dipahaminya apa? Fitnah. Wah, apa? Memutarbalikan fakta. Salah. Ya ini. Butuhnya kita memahami Al-Qur'an sesuai dengan yang dipahami oleh para ahli tafsir. Jangan memahaminya dari apa? Sekedar terjemahan. Hadis misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an insyadi dhalatin fil masjid. Orang yang kurang pemahamannya tentang hadis mengatakan, oh insyad ini katanya nasyid. Wah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyanyikan nasyid yang penuh kesesatan di dalam masjid. Wah. Itu enggak cuma di dalam masjid nih. Kalau isinya kesesatan enggak cuma di masjid, di luar masjid juga enggak boleh. Padahal kalau kita baca pemahaman dari para sahabat, pemahaman dari para ahli hadis, maksudnya adalah larangan untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi kalau kalimah insyad, ansyada yunshidu dalam bahasa Arab, itu ya bisa berarti menyanyikan nasyid, mendengungkan lantunan gitu ya. Ansyada yunshidu sama bisa berarti apa? Mengumumkan. Kalau dolah, wah dolah ini dari dolalah gitu. Wah. Kalau dolalah ya kesesatan, ya. Tapi kalau dolahnya sendiri bukan kesesatan, tapi barang hilang. Saya pernah dengar sendiri dengan telinga saya seseorang berani nekat kayak gini ngomongnya, ya. Karena tidak punya ilmu tapi berani berbicara, wal iyadzubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Belajar dulu, pelajarilah, ketahuilah, kenalilah ya, sesungguhnya Allah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah. Maka diawali perintahnya ini dengan belajar dulu. Jangan sampai enggak punya ilmunya berani berbicara. Iya Ustaz, tapi kan kita harus menyampaikan Ustaz, balighu anni walau ayah. Kita harus berdakwah Ustaz. Iya, balighu anni walau ayah, sampaikan satu ayat saja kalaupun kita cuma punya ilmu satu ayat. Yang kita ilmui walaupun satu ayat ya itu yang disampaikan. Bukan kita tidak punya ilmu sok-sokan berdakwah, jangan. Justru membawa kepada kesesatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah mewanti-wanti hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala suatu ketika bersama para sahabatnya dalam suatu perjalanan di padang pasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebatang kayu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar, atau di pasir itu Rasulullah SAW bikin sebuah garis lurus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di sekitar atau di kanan dan kiri dari garis lurus tersebut garis-garis kecil. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan Allah yang lurus, siratullahil mustaqim. Tapi di setiap cabangan ini
ada orang-orang yang menyeru kepada kesesatan ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini hati-hati. Salah satu orang-orang yang menyeru kepada kesesatan adalah orang yang berdakwah tanpa ilmu. Tidak pernah belajar tapi berani berbicara, wal iyadzubillahi ta'ala. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Kita insyaallah ta'ala akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nubus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'us salaf. Pensucian jiwa dan tata caranya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf. Dalam hal ini yang menjadi rujukan para penulis di sini adalah 3 orang ulama terkenal, yaitu yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali, kedua Ibnul Qayyim, yang ketiga adalah Abi Hamid Al-Ghazali. Dan kitab ini ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Kalau untuk versi bahasa Indonesianya saya belum tahu apakah sudah ada yang menerjemahkan buku ini atau tidak, ya, saya belum tahu. Tapi ya kalau saya pribadi bacanya memang langsung dari kitabnya yang berbahasa Arab, ya. Tapi tidak masalah, yang terpenting kita bisa mempelajarinya bersama-sama insyaallah ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ya mewanti-wanti kita untuk memiliki perhatian kepada pensucian jiwa kita. Karena selama kita hidup di dunia, sebagaimana tadi telah saya singgung, kita akan bersinggungan dengan banyak hal. Dan manusia itu akan menyerap, akan mengambil, akan mempelajari dan meniru apa yang dia dapati, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari. Maka satu, kita juga harus pilih-pilih lingkungan, teman, guru, ya. Jangan sampai salah pilih. Tapi bagaimanapun selama kita hidup di dunia tetap akan ada ujian itu. Kita tetap akan bergaul dengan orang-orang yang walaupun sebenarnya kita tidak ingin bergaul dekat dengan mereka, akan ada tetap mereka bersama kita. Kita misalnya hidup sekarang ini butuh yang namanya HP, smartphone, ya, untuk konsultasi, untuk komunikasi, ya. Tapi ya bagaimanapun ya ada banyak kontak di WA kita, misalnya kita buka-buka statusnya macam-macam status orang-orang itu, ya. Sekedar kita nyimpan nomor sopir, sekedar kita nyimpan nomor kurir gitu. Itu entah macam-macam WhatsApp-nya, status WhatsApp-nya saja macam-macam. Ya. Kita misalnya juga punya Instagram. Niatan kita Instagram itu untuk dakwah. Tapi yang muncul di beranda macam-macam. Macam-macam juga. Jadi walaupun kita tidak meniatkan, tapi akan tetap datang ujian tersebut. Nah, makanya kita butuh untuk mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Asy-Syams, ya, mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah, sesungguhnya berhasillah, sukseslah orang yang zakkaha, menjaga kesucian hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan sengsara orang yang membiarkan hatinya terkotori, orang yang justru mengotori hatinya. Dua ayat ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang terbanyak dalam Al-Qur'anul Karim. Sumpah itu misalnya Allah mengatakan wallahi, ya. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah mengatakan wal asri, demi masa innal insana lafi khusr. Sumpahnya hanya dengan satu perkara. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berapa perkara, kita hitung. Allah mengatakan wasyamsi. Kata Allah, aku bersumpah atas nama apa? Atas nama matahari. Wasyamsi. Waduhaha. Aku bersumpah atas waktu pagi hari di mana matahari itu terbit. Jadi Allah bersumpah kepada atas nama mataharinya dan waktu matahari tersebut terbit.
wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah atas nama apa? Atas nama bulan. Sudah 3. Wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah atas nama waktu siang. Wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah atas waktu malam. Was samai, Allah bersumpah atas nama langit. Wa ma banaha, dan Allah bersumpah atas siapa yang menciptakan langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sudah 6. Wal ardi, Allah bersumpah atas bumi. Wa ma tahaha, dan Allah bersumpah atas zat yang telah menjadikan bumi itu nyaman untuk ditinggali, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa nafsin, Allah bersumpah atas seluruh jiwa. Wa ma sawwaha, dan yang telah menciptakan jiwa itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sumpah di sini? Belum ditemukan dalam Al-Qur'anul Karim sumpah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada yang disebutkan dalam surat Asy-Syams. Untuk apa? Lalu Allah menjelaskan sedikit, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada orang-orang atau kepada nafs, hati, nanti akan ada yang fujur, ada yang bertakwa. Karena itu tadi, kita hidup di dunia pasti akan bertemu dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam lingkungan, berbagai macam orang. Akan belajar A, B, C, D, mau kita ikuti atau mau sengaja ataupun tidak sengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup sumpahnya dengan mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, dan sebaliknya sengsaralah orang-orang yang membiarkan jiwanya itu terkotori. Maka butuh untuk kita belajar tentang tazkiyatun nufus. Butuh untuk kita mengenal, membaca, menghadiri kajian tentang tazkiyatun nufus untuk mengembalikan hati kita kepada hati kita tatkala pertama kali lahir ke dunia. Paling enggak kita berusaha. Paling tidak kita berusaha. Kita pas masih bayi tidak pernah yang namanya iri, ya enggak? Anak kecil itu sudah agak besar, sudah belajar sedikit-sedikit dari orang tuanya, iri sama kakaknya, iri sama adiknya. Itu setelah agak besar. Pertama kali lahir nggak peduli, taunya cuma minum susu ibunya saja, sudah tidur. Habis itu tenang hidupnya karena jiwanya suci. Kalau kita kadang kalau jiwa itu kotor, kadang tidur aja nggak bisa, tidur aja nggak bisa. Kenapa? Bedakan dengan bayi. Bayi itu saking sucinya hatinya bisa tidur dengan pulas. Nggak usah disuruh juga tidur. Kerjanya juga memang cuma tidur, bangun, sebentar tidur lagi. Itulah. Karena apa? Hatinya suci. Kalau kita mau tidur malam insomnia, kenapa? Si fulan ini, tetangga ini habis beli mobil, ana sudah lama pengen beli mobil, ana gak bisa-bisa, dia duluan yang beli mobil. Karena hasad akhirnya gak bisa tidur. Si ini misalnya, ana sudah berusaha, ana sudah begini dan begitu. Karena hatinya yang tidak suci, makanya banyak menjadi masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu termasuk di dalamnya adalah melakukan tazkiyatun nufus. Termasuk di dalamnya adalah belajar Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya adalah belajar hadis. Termasuk di dalamnya adalah mengamalkan Islam. Mati di atas Islam. Banyak di antara kita doakan semoga ana mati di atas Islam. Iya, banyak orang tuh pengennya mati di atas Islam. Tapi sudah siap nggak? Kita tanya, siap nggak antum hidup sebagai seorang muslim? Nah ini, banyak kita itu pengennya mati di atas
Islam tapi mikir-mikir hidup di atas Islam. Islam ini ribut sih katanya. Pacaran nggak boleh, Islam. Riba nggak boleh, Islam. Waduh katanya susah banget jadi muslim. Itulah apa? Itulah justru hal-hal inilah yang akan mengotori jiwa. Berapa banyak? Nah, ini sudah nggak terhitung berapa banyak curhatan katanya perempuan nggak bisa tidur nangis terseduh-seduh setelah diputus pacarnya. Ya. Ini diputus pacar nangis terseduh-seduh. Padahal pacarannya itu sendiri adalah apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tiba-tiba muncul aja di beranda itu. Ya, nggak pengen juga muncul aja. Aduh, kenapa ini? Itu karena sesuatu ya mungkin aplikasi-aplikasi itu mencari yang viral-viral ya. Yang viral apa itu yang dibawa ya. Harusnya kalau seorang muslim sejati bersyukur, alhamdulillah. Harusnya bahkan bukan diputus, memutus. Astagfirullah, ana sadar ini adalah kemaksiatan kepada Allah, kita berhenti. Ya justru ya, dengan manusia itu makin terikat dengan dunia, makin lupa kepada akhirat, ya semakin kotor hatinya, semakin kotor jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang mengatakan, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdur khamilah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka dan sengsaralah seorang yang menghambakan dinar, seorang yang menghambakan dirinya kepada dirham. Maksudnya apa? Celaka dan sengsara orang yang menjadi hamba harta. Dia hidup di dunia targetnya hanya jadi orang kaya. Kenapa? Yang penting duitnya banyak. Yang penting memiliki aset di mana-mana. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW sudah diwanti-wanti. Orang seperti ini justru akan sengsara. Kenapa? Karena dia telah menjadikan di hatinya itu harta. Targetnya adalah uang, nggak peduli lagi dari mana halal atau haram, yang penting dapat duit. Halal atau haram, yang penting punya aset. Halal atau haram, yang penting dibilang orang keren. Makanya waliyadzubillah ta'ala. Dan ujian itu di zaman ini makin berat. Ya. Di mana-mana bertebaran KPR riba. Dahulu itu cuma untuk apa? Rumah, ya. Dahulu untuk rumah, sekarang apa? Mobil. Ya, sekarang apa? Motor. Bahkan sepeda aja sekarang ada bukan KPR namanya, KPS jadi ya. Kredit pembelian sepeda. Ada, Masya Allah. Karena apa? Ya bukan yang sekarang sih. Sekitar setahun yang lalu kayaknya. Pas zaman lagi viralnya naik sepeda kemana-mana itu. Sampai saya baca. Ya, ada juga. Ya kredit pembelian sepedanya sekian juta. Ya belinya pun dengan riba. Waliyadzubillah ta'ala. HP juga ada sekarang. Ya. Waliyadzubillah ta'ala. Maka di zaman ini kita lebih butuh lagi kepada apa? Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena ya hal-hal yang mengotori jiwa itu sudah makin bertebaran di mana-mana. Saya masih ingat, saya masih kecil itu kalau melihat ya, waliyadzubillah ta'ala, terlihat lah ya, bukan sengaja ngelihat perempuan pakai rok mini atau pakai celana yang pendek itu pasti sudah dicap perempuan gak bener. Saya masih ingat pas saya masih SD itu, masih kecil ya, mungkin bapak-bapak ini lebih Masya Allah lagi daripada saya otomatis ya, pengalamannya lebih tinggi ya. Saya saja pas masih ingat zaman itu ya, orang-orang perempuan-perempuan yang menggunakan celana pendek itu langsung dicap jelek. Maka sedikit perempuan yang kayak gitu. Zaman sekarang dominan ya, di mana-mana ya, di mana-mana waliyadzubillah taala ya, di mana-mana. Maka kita mensucikan hati itu lebih butuh saat ini ya. Makin butuh. Dulu mungkin kita melihat perempuan yang bersolek itu mungkin hanya di TV ya, hanya di TV artis-artis gitu. Sekarang nggak perlu jadi artis ya, semuanya jadi artis ya, dengan selfie, dengan ini, dengan itu, waliyadzubillahi
taala. Kita sekarang ke sana kemari, ke mana tempat wisata maupun kemana-mana. Zaman saya ingat itu zaman saya masih kecil, itu kalau ada laki-laki perempuan belum menikah, ya, atau apa, laki-laki perempuan pacaran itu masih malu-malu, ya, masih apa? Malu-malu, masih jaga diri atau apa. Tentu itu juga sebuah kesalahan. Tapi zaman sekarang lebih parah, ya. Bahkan di zaman sekarang seolah-olah dijadikan kalau ada perempuan atau laki-laki jomblo, tidak punya, jomblonya ini bukan belum menikah, bukan, tapi apa, tidak punya pacar, dibilang apa, terbelakang, dibilang tidak laku, dibilang macam-macam, ya. Justru yang menjaga diri ini justru apa, sekarang yang dihujat. Zaman dahulu saya masih ingat, itu orang yang berpacaran itu yang dihujat. Ente belum nikah sudah pegangan tangan, sudah begini, dihujat dahulu. Paling enggak di tempat saya enggak tahu kalau di Jawa, ya. Paling enggak di Kalimantan sana lah. Ya, saya enggak tahu kalau soalnya saya masa kecilnya di Kalimantan. Saya kurang paham nih kalau di Jawa. Tapi paling tidak di Kalimantan sana dahulu itu kalau ada orang pacaran itu justru apa, dihujat. Maka sedikit orang pacaran, banyaknya orang cepat nikah. Ya kalau sekarang kebalikan, ya. Orang ingin nikah cepat justru dihalang-halangi, maharnya ditinggi-tinggiin gitu, ya. Tapi orang mau pacaran gratis, ya, ya dipersilahkan dibawa ke sana kemari, wal iyadzubillahi ta'ala. Dan bukan hal yang apa, ya, bahkan sekarang dianggapnya pacaran itu seolah-olah hal yang biasa. Itu menunjukkan betapa hatinya ini sudah apa, sudah hitam kelam, ya. Salah satu ciri hati yang sudah tidak suci lagi, hati yang sudah benar-benar ternoda adalah tatkala dia melihat kemaksiatan dianggap biasa. Itu salah satunya. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri hari kiamat kelak. Karena hari kiamat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan terjadi ala syiroril khalqi, atas sejelek-jeleknya, paling jeleknya bangsa manusia saat itu. Salah satu cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang yang paling bertakwa di antara mereka, ya, melihat laki-laki dan perempuan berzina di tengah jalan, apa yang dia lakukan? Minggir. Bukan berhenti, bukan, tapi apa? Lanjutkan, ya. Tapi jangan di tengah jalan, di pinggir jalan aja. Wal iyadzubillah ta'ala. Itu adalah salah satu ciri-ciri hari kiamat, dan itu sudah mulai kita lihat, ya. Mungkin belum sampai berzina, tapi zaman sekarang ya pegangan tangan berdua kita lihat di depan mata kita, ya. Kita lihat di depan mata kita di mana-mana, di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat. Bahkan wal iyadzubillahi ta'ala, ya, saya pernah lihat sendiri bergandengan tangan ke masjid, subhanallah. Jadi biar apa namanya nih katanya, pacarannya Islami wal iyadzubillahi ta'ala tetap haram hukumnya. Yuk minta ke orang tuanya, Pak saya mau ajak anak bapak kemana? Ke masjid. Masya Allah, bergandengan tangan sampai depan masjid pisah. Selesai masjid bergandengan tangan lagi, wal iyadzubillahi ta'ala. Ini menunjukkan betapa sudah ternodanya hati-hati kita, jiwa-jiwa kita dengan kemaksiatan, ya. Tatkala kita masih memiliki hati yang hidup, masih memiliki hati yang suci, jiwa yang suci, maka kita akan apa? Merasa jijik, merasa tidak nyaman, merasa ingin menjauh, ya, dari sebuah kemaksiatan. Tapi tatkala hati kita sudah mulai mati, jiwa kita sudah, maka melihat yang haram itu dianggap hal yang biasa, hal yang wajar, dan itu sudah mulai kita lihat saat ini, ya. Orang-orang banyak yang sudah mindsetnya kalau mau beli rumah harus KPR ke bank riba, udah banyak. Banyak orang yang sekarang mindsetnya kalau mau nikah pacaran dahulu, banyak, ya. Banyak orang yang sekarang mindsetnya, ya, kalau mau punya barang, ya, harus nyicil dahulu, harus apa? Harus kredit dahulu, kreditnya kredit yang riba. Banyak, itu menunjukkan betapa sudah ternodanya jiwa kita
betapa sudah mulai matinya hati-hati kita. Ya, mungkin sebentar kita dengarkan azan, silakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pensucian hati di dalam bahasa Arab itu atau diistilahkan oleh para ulama dengan ungkapan tazkiyatun nufus. Kenapa disebut dengan tazkiyatun nufus? Tazkiyah itu mirip dengan zakat. Asal katanya apa? Zai, kaf dan ya. Tazkiyah dan zakat. Asal katanya sama. Kenapa? Karena mereka memiliki dua hal ini, tazkiyah dan zakat ini memiliki tujuan yang sama, itu untuk membersihkan. Kalau tazkiyatun nufus untuk membersihkan hati, kalau zakat itu membersihkan harta. Ya. Karena harta kita itu, Ustaz, oh jadi harta itu bisa dibersihkan, Ustaz. Kalau gitu anak korupsi aja, nanti tinggal bayar zakat, nggak bisa. Ya. Yang dibersihkan itu kalau aslinya bersih, ada noda-nodanya itu bisa dibersihkan. Ya. Tapi kalau aslinya ini hitam, ya kotor, memang itu kotoran, nggak bisa dibersihkan, itu aslinya kotor. Ya, kotoran nggak bisa dibersihkan, itu memang itu yang harus dibuang gitu. Jadi zakat sebagai contoh, zakat harta. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat harta? Ya, karena harta kita itu sering terjadinya apa? Banyak apa? Noda-nodanya. Ada yang mungkin di sini gajinya berapa? 5 juta, 10 juta. Kerjanya kan dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4. Datangnya jam berapa? 8 lewat 5. Pulangnya jam berapa? 4 kurang 10. Nah, itu kan harus dibersihkan. Karena gajinya itu untuk kerja dari jam 8 sampai jam 4. Ya. Ada yang harusnya kerja malah nelpon, ngobrol. Ya. Ada yang harusnya kerja atau mungkin ada yang jualan. Ya. Jualan, kalau partainya orang zakat itu kan harus untuk orang kaya ya. Orang kaya itu jualannya nggak satuan. Jualannya apa? Wah, dus-dusan. Bahkan jualannya mungkin kontaineran gitu kan ya. Mungkin ya, jualannya kontainer, ada 1 pak 2 pak yang rusak sebenarnya. Maka untuk membersihkan harta ini kita mengeluarkan zakat ya. Karena apa? Jual beli aslinya halal, aslinya bisa putih itu, bisa bersih. Tapi ya tadi kalau kita kerja mungkin ya ada tidurnya, pas lagi jam kerja malah ketiduran. Ya, bisa, sering gitu. Saya juga adalah pegawai. Ya. Jam kantornya dari jam sekian sampai jam sekian, ya tidak disesuaikan. Datangnya telat, pulangnya cepat. Kadang seperti itu. Ya, maka butuh harta yang kita dapat dari bekerja, dari berjualan, gitu ya. Kadang kita jualan makanan, gitu. Ya jualan makanan 100 pak, 1 paknya ternyata apa? Ada yang ketinggalan telur 1. Pernah saya, samping itu dapat lengkap, saya dapatnya loh, kok nggak ada telurnya? Kok yang ini malah apa? Nggak ada ayamnya. Pernah juga itu. Pas bulan Ramadan yang tahun lalu kayaknya, ya dapat nasi kotak, pas yang lain lengkap, pas saya buka, loh kok nggak ada ayamnya? Ketinggalan ayamnya. Nggak disengaja kayak gitu, ya kan? Nggak disengaja kayak gitu. Ya kalau sengaja dosa besar dia. Tapi kalau nggak sengaja ya itulah butuhnya untuk dizakati, untuk dibersihkan. Karena yang dapat kayak wah gimana ini gitu kan. Sudah terlanjur pulang lagi ke rumah gitu kan. Mau gimana? Mau tukar nggak bisa lagi. Tukar lebih ribet kalau nukar. Maka butuh untuk disucikan, dibersihkan. Maka seperti itu pula hati kita, ya, perlu dibersihkan dan disucikan kembali. Tapi pensucinya dengan apa? Ya, tentu dengan tadi disebutkan dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis dan ucapan-ucapan atau akwalnya para ulama. Ya, jangan sampai juga mensucikannya dengan apa? Misalnya dengan hadis yang dhaif, enggak boleh. Harus pilih-pilih juga. Misalnya ada seorang dai, wah, ini ingin nyemangati orang supaya rajin puasa. Mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu, kata dia. Padahal kalau kita katakan itu adalah sabda Rasulullah, itu adalah hadis palsu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Oh, sebenarnya bagus nih, ya. Kalau kita ucapkan itu adalah perkataannya seorang dokter, oke, boleh aja. Ya mungkin dia lebih paham tentang kesehatan. Tapi kalau kita katakan itu adalah sabda Rasulullah, kita katakan tidak. Sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh kita menisbatkan mengatakan ini adalah hadis Rasulullah, padahal bukan hadis. Nggak boleh.
Ya, maka dalam tazkiyatun nufus itu juga kita harus pilih-pilih. Ya, harus menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Kalaupun hadisnya hadis yang dhaif, boleh saja asalkan dhaifnya tidak terlalu dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dari ucapannya atau perkataannya para ulama yang telah meresapi banyak Al-Quran dan banyak hadis. Akhirnya mereka mengungkapkan untayan-untayan kalimat mutiara yang sangat bermanfaat untuk tazkiyatun nufus. Itu kita ambil. Insyaallah taala ini adalah pembukaan, ya, muqaddimah dari kitab yang akan kita baca insyaallah taala pada pertemuan ke depan, insyaallah pada tanggal 20 ya. Ya, 20 ya. Insyaallah tanggal 20 nanti pada hari Senin minggu ketiga, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama ussalaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina ja'u min بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.